Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan pada kita untuk mempelajari firman-Nya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hosea pasal 11 yang saya beri judul Kasih Bapa pada Anaknya. Kalau kita berbicara tentang kasih Bapa pada anaknya, tentunya kita membayangkan kasih orang tua kita pada kita. Kita ingat bagaimana orang tua kita merawat kita, mendidik, membesarkan kita, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Begitu juga Bapa kita di sorga, sangat mengasihi kita dan rela mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk kita anak-anaknya. Tentu kita ini adalah anak-anak Tuhan ya. Di Hosea pasal 11 ayat yang ke-1 dikatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Di sini ada kata-kata anakku itu. Ini menunjukkan seorang bapak atau ayah yang memanggil anaknya. Bapak Ibu tentunya kita ingat waktu kita kecil, ketika kita dipanggil oleh orang tua kita, tentu kita harusnya menjawab panggilan tersebut. Tetapi berbeda dengan bangsa Israel, karena di ayat 2 dikatakan, semakin dipanggil, semakin mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Mereka menyembah Baal, membakar kurban untuk patung-patung. Bapak Ibu, kita tahu betapa istimewanya bangsa Israel, betapa Tuhan sangat mengasihi mereka, sehingga mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir, dan Tuhan memenuhi janjinya pada Abraham untuk memelihara keturunannya sebagai bangsa pilihannya. Tetapi sudah diselamatkan, malah saat Tuhan memanggil mereka, semakin dipanggil, mereka semakin mengikuti cara mereka sendiri, sehingga timbul kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi meskipun Tuhan marah, apakah Tuhan berhenti mencintai atau mengasihi anaknya? Tentunya tidak. Tuhan tidak pernah berhenti mencintai anaknya, seperti dikatakan di ayat yang ke-9, Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan lagi membinasakan Efraim, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang dalam murka. Di sini kita lihat betapa Tuhan sangat baik dan sangat mengasihi bangsa Israel. Sekalipun mereka sudah melukai hati Tuhan, tapi Tuhan masih memberi kesempatan pada Israel untuk kembali kepadanya. Padahal kita tahu berkali-kali bangsa Israel menyakiti hati Tuhan dengan menyembah Baal atau berhala-berhala. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan pada mereka untuk mau bertobat. Tuhan masih memberikan pilihan pada mereka. Kalau di renungannya Pak Tim tempo hari dikatakan pilihannya ada dua, mau dibina atau mau dibinasakan. Bapak Ibu tentunya ini juga sama dengan kita di masa sekarang. Mungkin kita tidak menyembah patung-patung atau berhala-berhala atau Baal seperti bangsa Israel, tapi kita menyembah berhala-berhala lainnya. Seperti dijelaskan oleh Pak Bambang tempo hari tentang berhala-berhala dalam hidup kita. Ada banyak berhala-berhala dalam hidup kita yang tidak kita sadari, seperti berhala kenyamanan, berhala pekerjaan, di mana kadang kita terlalu fokus dengan hal-hal tersebut. Seperti kita terlalu fokus dengan pekerjaan sehingga kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih memprioritaskan pekerjaan dibanding Tuhan yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita tidak berbeda dengan bangsa Israel. Kita masih sering melakukan banyak kesalahan, masih sering memfokuskan diri dengan hal-hal di luar Tuhan dan menjadikan hal-hal tersebut berhala dalam hidup kita. Menjadikan kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari Bapa yang sangat mengasihi kita, sehingga kita melukai hati Bapa kita. Kita harusnya bersyukur Tuhan sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita anak-anaknya yang berdosa ini. Ini adalah kasih Bapa pada kita anak-anaknya. Kita harusnya bersyukur karena Tuhan telah memilih kita sebagai umat-Nya menebus dosa kita. Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya kepada kita. Seperti dikatakan di Roma 5 ayat 6-8, beginilah firman Tuhan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang-orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Di sini kita lihat kasih yang sesungguhnya, kasih Bapa pada anaknya.
Demikian renungan hari ini. Kiranya renungan hari ini kita diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia pada Sang Bapa dan mengikuti jalan Tuhan serta selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.